Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi kata Pak Ahmad. Kali ini kita bahas terkait dengan vaksin Sinovac yang akhirnya juga keluar ya. Ini Emergency Use Authorization EUA dari BPOM. Nah, saya sedikit akan mengomentari terkait dengan apa sih ini maksud dengan efikasi ya, efikasi vaksin dan juga ini maknanya buat kita apa. Jadi ini pertanyaan besarnya nih apa sih efikasi dari vaksin itu gitu ya. Jadi kita tentu ingin bertanya terkait hal ini. Jadi ada 3 poin yang mungkin saya akan bagikan ke teman-teman sekalian. Tujuannya apa sih kita melakukan uji klinis vaksin, terutama vaksin Sinovac ini, bagaimana efikasi itu dihitung, apa itu maknanya, dan buat kita pribadi dan juga kita sebagai bangsa, terutama yang upaya kita untuk segera keluar dari pandemi ini, insya Allah. Nah, tentu kita akan bertanya, apakah vaksin ini mampu untuk memutus rantai penularan? Karena masalahnya banyak sekali jumlah yang bertambah dan ini penting untuk diputus, jangan sampai tidak terkendali lagi. Dan pertanyaannya mampu tidak untuk mencegah penularan? Atau yang pertanyaan yang lainnya, mampu tidak untuk mencegah penyakit? Jadi kalau misalnya nanti terinfeksi, apakah nanti bisa minimal tidak sakit? Gitu ya. Jadi kita tidak memutus penularannya, kita tidak bisa mencegah penularannya, tapi minimal kalaupun nanti tertular tidak sakit gitu ya. Jadi ini dua hal yang sebenarnya berbeda yang jangan dicampur adukan. Sedikit biologi ya, sedikit review terkait dengan biologi dari pandemi ini. SARS-CoV-2 itu adalah nama virusnya, sedangkan COVID-19 adalah nama penyakitnya. Sama seperti HIV itu adalah virusnya, AIDS itu adalah penyakitnya. Human papilloma virus adalah virus, penyakitnya adalah kanker serviks ya. Oke. Nah, jadi keunikan dari pandemi ini ketika virus menginfeksi manusia ada 2 kemungkinan, yaitu ada terjadinya gejala sehingga dia mungkin harus istirahat di rumah, tapi ada kalanya dia tidak bergejala dan ini unik di kasus COVID-19 dibandingkan dengan SARS atau MERS atau bahkan flu burung. Kalau SARS, flu burung, MERS itu relatif mudah karena begitu dia terinfeksi dia akan terlihat sakit gitu. Tapi sementara kalau untuk COVID-19 sekitar 20-40% itu ada apa yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala atau orang yang pragejala. Dan ini tentu menyulitkan. Dan ketika ini kita tidak hati-hati, orang yang tidak bergejala pun bisa berkontribusi kepada terjadinya penularan. Dan kalau akhirnya ada yang sakit, tentu tidak bisa beraktivitas, tidak bisa beribadah, terganggu aktivitasnya, dan juga bisa membuat beban fasilitas kesehatan. Sehingga fasilitas kesehatan yang seharusnya untuk merawat pasien yang non-COVID itu pun juga menjadi kesulitan. Dan ini sebabnya perlu sekali untuk dipahami bagaimana mengendalikan pandeminya. Ini tentu dengan 3T dan 3M. Jadi 3M kita jaga jarak, jaga jarak, sering cuci tangan, gunakan masker gitu ya. Dan untuk mengenali orang-orang yang terinfeksi ini memang harus ada tindakan 3T yang agresif, yaitu tes dan trace ya untuk mencari siapa yang punya virus ini. Kita akan mulai dulu, apakah kandidat vaksin ini mampu mencegah gejala? Karena emang dari clinical trial, dari uji klinis yang berlangsung saat ini, itu emang intinya adalah untuk mencegah gejala. Mereka tidak didesain untuk mencegah penularan. Nanti kita akan lihat mengapa seperti itu ya. Jadi secara prinsip desainnya biasanya yang direkrut adalah banyak orang. Jadi banyak orang ya, katakan totalnya 20.000 dibagi 2. Yang menerima vaksin ada sekitar 10.000, yang menerima placebo ada sekitar 10.000. Jadi biasanya memang dengan rasio 1 to 1, 1 dengan 1. Nah, dari 2 kelompok ini kita akan tunggu ya setelah mereka ada yang diberikan vaksin, ada yang diberikan air garam ya, placebo itu air garam saja. Ya, kita ingin lihat setelah 3 bulan kemudian. Nah, ini pertanyaannya. Mereka bertanya berapa banyak yang akhirnya menampakkan gejala COVID-19. Ya, ini menjadi satu hal yang kunci. Ini yang dilakukan oleh uji klinis. Mereka bertanya berapa banyak dari 2 kelompok ini yang akhirnya terlihat menampakkan gejala COVID-19. Nah, dari sinilah kita nanti bisa belajar apa itu efikasinya. Jadi sekarang kita buat simulasi. Andainya efikasinya dari vaksin ini ya, vaksin tertentu adalah 0%. Kira-kira seperti apa sih gambarannya kalau kita mengatakan efikasinya 0%? Kalau kita mau menggambarkan efikasi vaksin 0% itu artinya apa? Setelah 3 bulan yang kita lihat, ternyata angka kejadian gejala itu sama. 75 dari 10.000 dan juga 75 dari 10.000 di placebo dan di kelompok vaksin. Nah, karena angkanya di sini sama, maka kita bisa melihat efikasinya adalah 0%.
Karena apa? Risiko terjadinya penyakit itu sama antara kelompok yang diberikan vaksin dan diberikan placebo. Dan kalau misalnya kita lihat pada kelompok vaksin misalnya risiko terjadinya penyakit 75 dari 10.000 dan pada kelompok placebo sama 75 per 10.000 sehingga dihitung relatif risk. Nah, di sini artinya apa? Karena kita tahu dari 10.000 ini yang semua disuntik vaksin ya, kejadian terjadinya COVID ya itu kita harus lihat apa yang disebut dengan relative risk. Nah, makanya kalau misalnya kita bandingkan nih, placebo tentu hanya diberikan air garam. Nah, dari semua yang disuntik placebo terjadi 75 kasus ya. Nah, sementara pada kelompok yang diberikan vaksin sama jadi 75 kasus. Jadi dalam hal ini kalau sama persis ya, maka setelah dihitung relatif risknya menjadi 1. Jadi dibandingkan antara kelompok vaksin dan kelompok placebo sama relatif risiko terkena penyakit per grup, sehingga rumusnya efikasi sama dengan 1 dikurangi relatif risk kali 100%. Nah, karena di sini sama ternyata rasio antara kelompok vaksin dan kelompok placebo 1 dikurangi adalah 0 kali 100% adalah 0. Makanya efikasinya adalah 0%. Nah, mungkin nggak dalam uji klinis itu efikasinya tidak bisa disimpulkan? Wah, ini udah keluarkan banyak uang gitu kan, loh kok nggak bisa disimpulkan? Ada contohnya ya, dan kita bisa bayangkan kenapa tidak bisa disimpulkan. Seperti apa skenarionya? Seperti ini. Jadi kita bayangkan lagi, kita sudah siapkan semuanya, vaksin sudah kita siapkan, lalu pasti sudah kita siapkan gitu kan. Nah tapi lihat dalam kasus seperti ini, 3 bulan kemudian ternyata apa? Ternyata tidak ada bedanya. Ya, bahkan bukan cuma tidak ada bedanya, tidak ada penyakitnya. Ya, N-nya itu 0 baik di kelompok vaksin maupun di kelompok placebo. Jumlah kasus bergejala ternyata tidak ditemukan. Nah, kok bisa tidak ditemukan seperti itu? Itulah yang terjadi pada kasus SARS dan MERS. Yaitu apa? Penyakitnya sudah hilang bahkan sebelum uji klinis fase 3 dimulai. Nah, ini menjadi konsep yang sangat penting rekan-rekan sekalian karena beberapa waktu yang lalu sempat ada semacam hoax bahwa Cina itu memiliki niat buruk untuk menyuntikkan virus yang jahat ke Indonesia. Ya, maka mereka mungkin karena ada sentimen tertentu, ya tentu kita ketahui Cina memiliki satu kebijakan politik dalam maupun luar negeri yang mungkin tidak selalu selaras dengan apa yang kita yakini. Akan tetapi mereka menjadi bertanya-tanya mengapa uji klinisnya di Indonesia bukan di Cina. Gitu kan. Nah, ini menjadi konsep yang sangat penting untuk diketahui karena di Cina itu angka kejadian COVID sudah sangat kecil, ya. Sehingga ini mirip seperti kejadian di SARS dan MERS dulu. Ketika Cina menyelesaikan SARS itu dalam kurun kurang dari setahun, menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin mereka bisa melakukan uji klinis vaksin kalau penyakitnya sudah tidak ada? Karena apa? Nanti kita bisa bayangkan baik di kelompok placebo maupun di kelompok vaksin tentu tidak ada bedanya, bahkan tidak ada kasusnya, tidak ada penyakitnya, sehingga kita tidak bisa membuktikan bahwa vaksin yang kita miliki itu betul-betul efektif. Nah, oke, sekarang bagaimana kalau kita bayangkan efikasinya 100%? Kalau efikasi 100% berarti sederhana, pada kelompok vaksin, kelompok placebo. Katakan di kelompok placebo, sekitar 3 bulan kemudian ditemukan 150 kasus, dan yang divaksinasi tidak ada satupun yang terkena gejala. Ini berarti sempurna. Ya, berarti 100%. Makanya efikasi nggak pernah lebih dari 100%. Artinya apa? Karena kejadian terjadinya penyakit hanya ada di kelompok placebo yang diberikan air garam. Tapi kalau di kelompok vaksin tidak ada. Nah, di sini sekarang kalau misalnya efikasinya adalah 50%. Ini adalah standar WHO, di mana WHO mengatakan untuk bisa direkomendasikan ya sebagai bagian dari pengendalian pandemi, maka minimal adalah 50%. Nah, seperti apa kira-kira simulasinya kalau kita bisa bicara 50%? Berarti sekali lagi kita bagi dua kelompok, kelompok vaksin, kelompok placebo, kita tunggu 3 bulan kemudian, dan inilah kira-kira gambarannya. Jadi dari kelompok yang diberikan placebo, gitu, ini adalah merefleksikan risk mereka ya, katakan ada 100 dari 10.000, sementara di kelompok vaksin ada 50 per 100.000. Maka kita bisa mengatakan begini penghitungannya, risiko terkena penyakit per grup ya, jadi dalam hal ini dalam kelompok vaksin adalah 50 per 100.000 ya, per 10.000, dan kalau kita lihat pada kelompok placebo adalah 100 per 10.000. Nah, maka kita bisa menghitung relative risk. Jadi relative risk kelompok vaksin dibandingkan
kelompok yang diberikan placebo. Nah, di sini bisa terlihat kalau misalnya kita lihat angka di sini 50 per 10.000 ketemu 0,005, sementara 100 per 10.000 ketemu sama 0,01, ya tentu kita dengan lihat ya, angkanya 1 dikurangi relative risk, yaitu 1 dikurangi 0,5 kali 100%. Nggak ketemu angka efikasi 50%. Nah, inilah cara mereka menghitung bagaimana kita bisa mendapatkan angka 50%. Nah, bagaimana kalau dengan 95%? Seperti apa sih gambarnya 95%? Nah, sekali lagi, ini adalah saya akan gunakan real data ya dari Pfizer, di mana mereka merekrut sekitar 21.699 orang yang diberikan vaksin, dan hampir sama angkanya yaitu 21.686 orang yang diberikan placebo. Nah, dari angka ini akan terlihat bahwa ternyata 3 bulan kemudian ada sekitar 9 orang di kelompok vaksin yang akhirnya terkena gejala COVID, sementara di kelompok placebo ada sekitar 172 orang. Nah, dari sini bisa dihitung efikasinya 95. Ya, ini adalah perhitungan cepatnya. Ya, jadi kita bisa lihat relative risk. Selalu ingat mengenai relative risk. Ya, jadi ini menjadi penting karena setelah dibagi relatif risiko terjadi penyakit pada kelompok vaksin adalah sekitar 0,004, sedangkan pada kelompok placebo adalah 0,0079. Nah, ini dibagi. Nah, kita jadi tahu secara relatifnya seperti apa. Karena kalau ternyata sama berarti identik. Tapi kalau misalnya ini lebih sedikit, kita ingin tahu seberapa lebih sedikit. Nah, dari situ kita bisa menghitung efikasi vaksinnya adalah 1 dikurangi relatif risk tadi itu. Sehingga ketemu angka 95%. Nah, bagaimana kalau misalnya angka 65% atau 70%? Ya, kita ketahui dari apa yang diumumkan oleh Badan POM kemarin bahwa efikasi dari Sinovac. Jadi ini interim analisis. Jadi belum analisis final ya. Tapi dari interim ini dinyatakan sekitar 65%. Namun kita belum memiliki data total kasus COVID-nya ada berapa. Kita ketahui relawan totalnya ada sekitar 1.600, 800 kelompok vaksin, 800 di kelompok placebo. Nah, tapi bagaimana sebarannya kita tidak tahu. Tapi angkanya 65%, makanya saya ingin menggunakan saja real data dari AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, di mana efikasi mereka juga sekitar 70%. Sekali lagi AstraZeneca juga masih interim analisis, belum final, sama seperti Indonesia di Bandung juga masih belum final. Jadi unda-undi lah, kurang lebih hampir sama kita bulatin ke atas 65% 70%. Seperti apa sih kira-kira datanya AstraZeneca? Ini AstraZeneca seperti ini, mereka ambil sekitar 5.800 kelompok diberikan vaksin dan sekitar 5.829 diberikan placebo, yaitu hanya air garam saja. Lalu mereka tunggu sekitar 3 bulan, apa yang terlihat? Ternyata terjadi kasus COVID 30 orang dari 5.800 dan sekitar 101 orang dari 5.829. Efikasinya kita sekarang bisa lebih cepat nih cara berpikirnya, yaitu apa? Relatif risikonya pada kelompok 30 pada vaksin dibagi yang kelompok placebo, ketemu angka ya ini relatif risknya adalah 30 per 100 ya. Kalau kita asumsikan ya, sekali lagi ini angkanya more or less hampir sama, ketemu sekitar 70%. Nah, kok hasil uji klinis bisa beda gitu ya? Kenapa yang di Pfizer itu bisa tinggi, terus yang di AstraZeneca itu relatif rendah gitu ya? Emang tergantung lokasinya juga ya. Dalam hal ini kalau kita di Cina nggak mungkin kita melakukan uji klinis di Cina. Dan kalau di Amerika kita lihat memang banyak sekali orang-orang tidak gunakan masker di sana. Karena kalau di Amerika menggunakan masker dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tentunya berarti risikonya sangat tinggi. Maka angka, kalau kita ingat dari angka Pfizer tadi itu, jumlah kasus di kelompok placebo tinggi sekali, ya karena di sana memang pandemi lagi menggila. Dan juga kita lihat tipe populasi dan jumlah relawan yang direkrut. Ya, ini juga bisa menentukan. Jadi kalau populasinya adalah tenaga kesehatan misalnya, ya atau dibandingkan sama tukang masak yang mungkin ke dapur terus ya jarang keluar, apalagi ketemu pasien, tentu baseline risikonya lebih rendah pada kelompok orang tukang masak misalnya dibandingkan kalau tenaga kesehatan. Nah, kalau tenaga kesehatan mereka terpapar terus nih dengan dengan potensi risiko terpapar oleh COVID. Jadi tipe populasi ini menentukan karena nanti menentukan di placebonya itu. Ya, karena kalau placebonya itu ternyata rendah, misalnya orangnya maskeran semua, protokol kesehatan semua, misalnya gitu ya, ya siapa tahu nanti di kelompok placebo pun angka COVID-nya kecil gitu, sehingga nanti untuk melihat perbedaan jadi agak susah.
Lalu bagaimana dengan jenis vaksin yang digunakan? Ini menarik. Kadang-kadang orang dengan mudah membuat kesimpulan, oh ini Pfizer lebih bagus, oh ini Sinovac lebih buruk, gitu kan? Angkanya tidak bagus. Ya sebetulnya AstraZeneca juga nggak sebagus yang dari Moderna atau Pfizer. Tapi intinya adalah, apakah kita bisa dengan mudah mengatakan vaksin ini lebih bagus daripada vaksin ini? Sebetulnya secara saintifik, kalau kita mau mengatakan misalnya vaksin A lebih bagus daripada vaksin B, ini caranya tidak bisa mengambil data yang sekarang. Kalau sekarang kan datanya misalnya Sinovac lawannya placebo, Pfizer lawannya dengan placebo, AstraZeneca lawannya juga dengan placebo. Jadi kita nggak bisa mengatakan data dari uji klinis ini, dan ini itu bisa dibandingkan. Kalau kita mau mengatakan bahwa Sinovac misalnya lebih lemah daripada Pfizer tingkat efikasinya, caranya adalah dengan menggunakan apa yang disebut dengan head-to-head clinical trial. Jadi nanti kelompok A diberikan Sinovac, kelompok B diberikan Pfizer, kelompok C diberikan AstraZeneca, dirandomisasi. Jadi nanti ada 3 kelompok besar, ya rekrut misalnya katakan 100.000 orang, per grup sekitar 33.000 orang, lalu masing-masing diacak. Siapa yang mendapatkan Sinovac, siapa yang mendapatkan Pfizer, siapa yang mendapatkan AstraZeneca. Nah, data seperti itu kita baru bisa mengatakan ini namanya head-to-head comparison. Untuk saat ini kita mungkin bisa berspekulasi, tetapi secara formal saintis biasanya akan meminta supaya dilakukan apa yang disebut dengan head-to-head. Apakah head-to-head saat ini adalah krusial? Tidak krusial sebetulnya. Hanya saja secara formal saya ingin bagikan kepada rekan-rekan, tidak fair sebetulnya untuk mengatakan bahwa ini lebih bagus daripada yang ini kalau tidak dilakukan apa yang disebut dengan head-to-head comparison. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bagaimana dengan vaksin merah putih. Ya, di media sosial ini menarik. Ada seorang pakar yang mengatakan bahwa dia tidak mau mendapatkan vaksin dari Sinovac. Ya, dia memilih vaksin merah putih. Di satu sisi itu bagus, ya, satu upaya yang mencintai produk dalam negeri. Tapi masalahnya juga vaksin merah putih itu butuh waktu lama. Jadi ini situasi seperti ini. Jadi kalau kita lihat memang sekarang saat ini ada sekitar 6 kampus yang berusaha mengembangkan vaksin dan mendapatkan dana sekitar 300 miliar rupiah. Dan itu sebetulnya benih vaksinnya sendiri baru bisa siap sekitar mungkin pertengahan tahun depan. Dan yang menjadi tantangan berikutnya juga, nanti ketika mereka dalam uji klinis fase 3, ya, fase 1 aja kita belum mulai, ya, benih aja belum mulai. Jadi masih ada sekitar waktu, masih mungkin 3-4 bulan setelah mungkin vaksin itu selesai diproduksi. Jadi nanti perbandingannya adalah dari vaksin merah putih ini akan diuji lawannya bukan dengan placebo lagi, tapi akan diuji dengan Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Dan ini juga menjadi tantangan juga. Di samping mereka harus merekrut jumlah relawan yang banyak, ini juga menjadi tantangan. Karena rekan-rekan jangan lupa, tujuan kita itu adalah untuk mengendalikan pandemi, bukan untuk mendapatkan vaksin merah putih. Ini 2 hal yang berbeda. Oke? Karena kalau misalnya kita mau menginginkan, ya, yang kita inginkan adalah vaksin merah putih, itu sama saja secara tidak langsung tanpa kita sadari kita mengatakan Indonesia tidak boleh berhenti dari pandemi sampai uji klinis vaksin merah putih selesai. Ini harus direnungkan, ya. Jadi bukan berarti saya tidak cinta produk Indonesia, bukan. Tetapi kita ini sekarang berpacu dengan waktu. Jadi kalau misalnya kita sekarang tekankan harus 3T dan 3M dan bisa dibantu mungkin dengan vaksin, itu berarti kita harus gunakan apa yang ada sekarang. Tentu kalau sudah terbukti aman, efektif, dan juga MUI mengatakan ini boleh digunakan, gitu. Ini yang harus kita camkan bersama. Ya, jadi ini yang masalahnya seperti itu. Karena apa? Karena kalau misalnya pandeminya sudah berakhir, kita tentu bersyukur. Tapi di saat yang bersamaan, memang uji klinis vaksin merah putih tidak bisa dijalankan. Kenapa? Karena pasiennya sudah nggak ada, sudah tidak ada lagi kasusnya. Ya, itu yang perlu rekan-rekan ingat. Nah, bagi individu, kira-kira apa sih maknanya gitu ya? Terutama kalau kita lihat, jadi ini adalah apa yang disebut dengan risiko terkena COVID. Jadi kalau misalnya ini 100% efikasi gitu ya. Nah, ini kita harus melihat memang baseline risiko masing-masing sebetulnya. Ya, kita tidak bisa karena orang itu punya risiko yang berbeda. Saya yang mungkin banyak work from home itu mungkin berbeda dengan teman-teman nakes yang ada di rumah sakit. Tapi katakan kita punya satu vaksin yang betul-betul 100% efikasi. Berarti tidak ada masalah apakah saya work from home atau dari nakes itu bisa mendapatkan more or less proteksi yang sama gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mendapatkan vaksin sama sekali tidak bermanfaat, ya berarti bisa dikatakan risiko kita ya sama aja seakan-akan nggak ada vaksin.
Bagaimana kalau ternyata ada vaksinnya 50% efikasi? Nah, kalau 50% efikasi berarti kemungkinan saya akan mendapatkan gejala COVID itu adalah separuh. Ya, berarti sekitar 2 kali lipat lebih rendah, ya, menurun 2 kali lipat. Sementara kalau misalnya saya mendapatkan vaksin yang 65% efikasinya, berarti risiko saya mendapatkan gejala COVID itu 3 kali lipat lebih rendah. Nah, kalau saya mendapatkan misalnya Pfizer itu berarti 20 kali lipat lebih rendah. Jadi ini harus diingat, ini adalah konsep lipatan gitu ya. Jadi tidak all or none, karena kalaupun misalnya mendapatkan yang vaksin yang 95% efikasi, itu tidak berarti nol. Tidak berarti saya tidak akan kena gejala sama sekali, tidak. Masih ada ruang, jadi masih tidak bisa dinafikan gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang saya berusaha menjelaskan kalau ini maknanya apa ya? Mungkin dengan kata lain bagi orang yang suka main game gitu kan, kita perhatikan ada sekitar berapa jumlah kehidupan yang kita masih punya gitu ya, berapa hearts yang kita punya. Misalnya dalam hal ini ada sekitar 5 hearts yang kita miliki gitu. Jadi kalau misalnya kita punya sekitar 5 hearts atau 5 kehidupan gitu, kira-kira seperti apa? Ya anggap saja misalnya seperti ini. Jadi kalau kita suka main game, kan ada mungkin kalau asumsinya ya, kita akan menggunakan vaksin yang efikasi 65%, itu kita punya slot 3 kali lipat proteksi. Ya, dibandingkan kalau misalnya kita punya vaksin yang efikasinya 95%, itu seperti seakan-akan kita punya 20 kali slot gitu ya, untuk proteksi kita sebelum game over. Ya, jadi kalau misalnya kita mainkan game ini gitu kan, kita punya 3 kali loss gitu kan, akhirnya baru game over. Nah, sementara kalau misalnya kita gunakan vaksin yang 20 kali lipat proteksinya, isinya 20 slot, berarti kalaupun kita loss 3 kali, kita masih punya sisanya. Masih ada lipatan yang lainnya, masih bisa melindungi gitu ya. Jadi ini salah satu cara bahwa di sini memang kita bicara relatif risiko. Ya, risiko yang memang tidak mudah dipahami kalau kita bicara secara individu. Mengapa di Indonesia ini Sinovac lebih rendah ininya, efikasi Sinovac gitu ya. Sebetulnya kalau kita lihat apakah itu rendah, ya nggak rendah-rendah banget ya, karena kalau dari kemarin kan efikasi dari Sinovac yang di Bandung dideklarasikan oleh BPOM secara interim analisisnya itu ya mungkin bolehlah dibulatkan dengan AstraZeneca. AstraZeneca juga sekitar 70%, kita 65%, more or less hampir sama. Jadi itu yang perlu kita lihat dalam sisi itu ya, sisi konteksnya. Walaupun sekali lagi memang belum bisa dibandingkan secara sama ya, karena tidak dilakukan secara bersamaan, tapi kita bisa melihat kalau dari angkanya sendiri, yaitu hampir sama. Nah, lalu yang kedua kita juga emang lihat jumlah peserta uji klinis yang ada di Bandung memang tidak sebanyak yang ada di tempat lain gitu ya, dan juga yang diperiksa adalah populasi umum, sehingga agak sulit untuk menjadi perbedaan, karena kita ingin sebetulnya di placebo itu jumlahnya harus banyak, jumlah kasus COVID-nya harus banyak. Dan kalau kita tahu di daerah itu adalah misalnya dari Bandung, dia orangnya sangat prokes sekali gitu ya. Mungkin harusnya kita merekrut yang lebih banyak lagi. Tapi sekali lagi tidak tahu persis alasan bagaimana desain dari awal. Kita akan tunggu mungkin nanti laporan publikasi ilmiahnya mungkin mungkin beberapa bulan ke depan. Ini makna vaksin kalau kita bicara efikasi bagi populasi. Nah, di sini yang kita bisa lihat. Jadi katakan kita ada beberapa vaksin itu efikasi ada 50%, ada yang 65%, ada yang 95% gitu kan. 50%, katakan 50%, itu maknanya secara individu, mungkin kita tadi bisa bermain seperti main game tadi, dia hearts-nya mungkin ada 2. Kalau kita bisa 65%, kita punya 3 hearts. Kalau kita punya vaksin yang 95%, kita punya 20 hearts. Sehingga kita bisa bayangkan kemungkinan kita sebelum game over itu tentu lebih kecil kalau kita gunakan vaksin yang efikasi 65% dibandingkan misalnya yang efikasinya 50%. Karena kalau 50% kita cuma 2 hearts gitu kan. Jadi nggak boleh salah nih, karena kita punya 2 slot saja gitu. Nah, tapi kalau kita berpikir secara individu memang kesannya tidak gitu bagus gitu ya. Tapi jangan lupa kita ini harus berpikir secara bangsa ya, secara keseluruhan, secara nasional gitu. Nah, dan ingat yang diharapkan itu adalah di sini adalah pengurangan terjadinya gejala. Dan gejala itu memang merepotkan loh, karena mungkin bagian dari mereka harus ke rumah sakit, ya akhirnya kita tahu sekarang Wisma Atlet juga penuh gitu kan. Kalau misalnya di rumah nanti khawatir kalau misalnya memburuk mereka tidak mendapatkan kamar gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi populasi, katakan kita belum divaksinasi, itu kita anggap kita ada sekitar 1.000 orang yang bergejala COVID. Ya, jadi kalau misalnya ini business as usual gitu ya, tidak ada intervensi,
katakan dalam satu hari kita bisa expect mungkin sekitar 1.000 orang bergejala COVID. Nah, kalau misalnya vaksin ini datang dan ini disuntikkan, yang tadinya 1.000 orang, normalnya ada 1.000 orang yang terkena bergejala COVID, kalau diberikan yang efikasinya 50%, kita bisa berkurang menjadi 500 orang yang bergejala COVID. Kalau diberikan secara populasi sekitar 65%, mungkin kita bisa melihat 350 orang yang bergejala COVID. Jadi ada penurunan angka ini. Dan kalau kita lihat secara angka absolutnya, kalau misalnya yang awalnya kita expect harus menyiapkan bed untuk 1.000 orang dan sekarang hanya cukup 500 saja, itu sudah angka yang besar gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari individu, apa nih maknanya nih? Saya bisa berkurang 3 kali lipat, 20 kali lipat gitu. Jangan melihat kita sebagai orang. Kita harus melihat sebagai keseluruhan, sebagai nasional gitu ya. Nah, kalau sudah kita bicara angka seperti ini artinya besar sekali. Karena apa? Menyiapkan fasilitas kesehatan untuk sekian ratus orang itu bisa terbantu dengan sangat baik gitu ya. Oke, nah jadi ini intinya adalah peran vaksinasi ini tentu bisa meringankan dampak fasilitas kesehatan, dan juga jangan lupa meskipun belum terbukti untuk menghentikan penularan, itu kita bisa minimal meredam ya, meringankan kasus yang memerlukan perawatan di rumah sakit ya. Jadi sekali lagi memang kita dengan vaksin ini kita tidak expect kasus baru akan turun. Kenapa? Karena kasus baru itu ditentukan dari penularan, dari infeksi. Oke, tetapi vaksin ini karena dia bisa ada kontribusi untuk mencegah terjadinya gejala, maka minimal kita bisa mengurangi beban rumah sakit ya. Jadi kalau misalnya ya kita belum bisa menginikan OTG misalnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini orang-orang seperti ini mungkin masih ada dan bertambah terus gitu kan, dan mereka terus berkontribusi terhadap penularan gitu kan. Nah, akan tetapi kita bisa expect bahwa kalau misalnya kita menggunakan vaksin yang efikasinya 65% atau 70% menggunakan AstraZeneca misalnya, atau mungkin menggunakan Sinovac, itu dari sekian orang yang mungkin akan menempati slot yang harus dirawat, ternyata bisa berkurang sekitar hingga 30% saja. Jadi tinggal sepertiganya saja. Nah, ini tentu bisa bisa meringankan ya, terutama kalau kita bicara treat, yaitu 3T yang ketiga dari 3T. Nah, akan tetapi jangan lupa tetap membutuhkan 2T yang pertama karena mencari orang-orang yang ini. Ya, kalau untuk orang-orang yang seperti ini kita bisa bantu redam dengan peran vaksinasi, apalagi kalau mereka adalah nakes gitu ya, sehingga tenaga kesehatan kita bisa bertahan gitu ya dari gejala-gejala COVID. Karena kalau misalnya mereka sampai demam, saya tidak berharap mereka meninggal, tentu tidak berharap mereka meninggal ya, jangan sampai, naudzubillah. Tapi kalau mereka sampai demam atau sampai pusing, itu kan juga mengganggu konsentrasi mereka, sehingga tidak bisa full dalam melayani pasien-pasien COVID. Nah, inilah sebabnya kalau kita bisa menurunkan hingga sepertiga, itu juga sudah cukup bagus. Dan memang untuk mencari yang sisanya ini ya, kasus-kasus baru karena adanya penularan dari OTG misalnya, disitulah tetap kita perlu cepat untuk mencari orang-orang tersebut dengan 2T yang pertama dari 3T. Tesnya harus cepat keluarnya dan kontak telusurnya juga harus sigap. Karena kalau tes keluarnya lama, kontak telusurnya pasti akan kelabakan ya. Orang misalnya tes berkeluar sekitar seminggu, itu orang sudah menyebar kemana-mana. Nah, itulah sebabnya tes lacak isolasi rasio kita harus ditingkatkan. Nah, sekarang saya ini menuju slide yang terakhir, yaitu kenapa sih saya tadi mengatakan tidak bisa mencegah penularan gitu kan? Ada apa gitu kan? Apa ininya? Dan ini kita perlu sekali untuk menjelaskan dengan benar supaya masyarakat juga paham kenapa yang namanya program vaksinasi itu, vaksinasi COVID tetap harus berjalan paralel dengan 3T ya, terutama 2T yang pertama. Alasannya karena ini. Jadi pada uji klinis dimanapun ya, kecuali mungkin AstraZeneca, tapi mayoritas itu
primary outcome-nya, hampir semua primary outcome. Jadi outcome yang mereka inginkan adalah melihat berapa banyak kasus gejala. Mereka tidak menghitung OTG. Jadi kalau misalnya tadi ada dua kelompok ya, kelompok vaksin dan kelompok placebo gitu ya. Kalau kita baca dari rancangan studi mereka tidak akan menghitung berapa banyak OTG. Apa sih OTG itu? OTG itu kalau RT-PCR yang positif, tapi ketika diperiksa tidak menunjukkan gejala, itu namanya OTG. Dan kalau kita lihat dari data mereka tidak hitung itu. Nah, mereka tidak menghitung berapa jumlah kasus OTG di uji klinis, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa vaksin ini juga mampu mencegah penularan. Itu satu, ya, dari si rancangan studi klinisnya tidak seperti itu. Dan yang kedua, biologinya. Jadi anggap kita ketahui dari pencegahan, kita belajar biologi dari coronavirus ini ya, COVID-19, yaitu penyebabnya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu ketika dia menyerang manusia, dia memiliki tropisme di rongga nafas atas dan di rongga nafas bawah. Oke, ini harus kita pahami. Kalau SARS, MERS biasanya di rongga nafas bawah. Ya, makanya ketika dia terinfeksi dia bergejala. Tapi karena COVID-19, penyebab COVID-19 SARS-CoV-2 itu juga punya kemampuan karena spike-nya itu sangat kuat sekali, dia juga bisa mulai menginfeksi rongga nafas atas. Nah, rongga nafas atas inilah yang membuat dia bisa tertular oleh orang yang tidak bergejala. Menariknya, karena ada di rongga nafas atas juga, maka proteksi secara alamiah itu ada timbul apa yang disebut dengan anti-imunoglobulin tipe A, IgA. Oke, IgA ini yang disekresi di mana? Di rongga nafas atas. Sementara di rongga nafas bawah yang timbul biasanya IgG, ya, bukan IgA. Oke, ini kalau kita bicara infeksi secara alami. Nah, masalahnya tantangan kita saat ini, semua kandidat vaksin yang ada, baik itu Sinovac, Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, semua melalui jalur apa yang disebut intramuskular, melalui suntikan di bahu. Nah, suntikan di bahu ini yang menyebabkan munculnya mayoritas biasanya adalah yang IgG, bukan yang IgA. Gitu. Sehingga kalau misalnya kita bayangkan ada serangan udara melalui luar, yaitu virus mulai masuk ke dalam rongga nafas atas kita, ini tidak ada proteksi, ya, sehingga virus tetap bisa masuk, tetapi karena kita sudah siap dengan IgG, kita bisa mencegah gejala. Nah, ini yang rekan-rekan pahami, gitu ya. Ini biologinya nih di sini, gitu ya. Oke, baik. Maka dari sini mudah-mudahan dari apa yang saya paparkan bisa memberikan satu masukan ya kepada kita semua bahwa dalam pengendalian pandemi ini ada apa yang disebut dengan beberapa lapis kerupuk. Lapis kerupuk yang pertama adalah 3M, kita semua berkontribusi ya, jaga jarak, gunakan masker, dan sering cuci tangan gitu ya. Dan mungkin juga perlu cuci otak. Ya, cuci otak dalam apa? Bersihkan otak kita ini dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, kita juga harus bisa memilah dan memilih. Jangan semua itu dianggap jelek ya. Walaupun kita ketahui sebagian dari kita mungkin ada banyak kritikan dari pemerintah, tapi tidak berarti semua yang pemerintah sampaikan adalah keliru gitu ya. Ada kalanya kita harus pandai memilah dan memilih. Ini penting sekali. Kita perlu kerjasama di seluruh rakyat Indonesia. Yaitu apa? Dari sisi 3M, dan pemerintah tentu akan tetap melaksanakan 3T-nya, terutama 2T yang pertama, itu testing yang cepat, hasil keluar harus cepat, dan yang kedua juga T yang kedua, kontak telusurnya juga harus sigap. Gitu ya, itu adalah bagian yang hanya pemerintah itu bisa lakukan. Nah, vaksin adalah ada di sini. Nah, memang setelah kita lihat dari datanya, vaksin ini bisa memberikan kontribusi mengurangi angka kejadian gejala COVID-19, dan itu juga tidak bisa diabaikan. Itu menjadi satu kontribusi yang penting. Tapi kita jadi tahu juga bahwa vaksin adalah layer yang terakhir dalam upaya kita untuk jangan sampai kita semua terinfeksi. Baik, itu yang saya bisa sampaikan kali ini. Mohon maaf kepada rekan-rekan epidemiolog atau para ahli statistik, saya memang tidak menampilkan detail dari statistiknya, confidence intervalnya saya tidak sampaikan, tapi saya berusaha minimal apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana duduk persoalan dari vaksin ini. Alhamdulillah vaksin ini relatif aman ya. Kalau kita bicara Sinovac, efek sampingnya relatif kecil. Dari sisi logistik dan distribusinya juga lebih mudah gitu kan dibandingkan vaksin yang lain. Jadi artinya apa? Jangan terpaku di angka efikasi. Kita juga harus melihat dari visibility, dari practicality dari vaksin yang ada di Indonesia gitu ya. Dan kita juga
perlu pantau bersama-sama terjadinya apakah akan terjadi apa disebut dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, dan juga apakah mungkin terjadinya ADE. Nah, ini semua kita akan awasi bersama karena pemerintah sudah memberikan satu jaminan ya di Pemkes 84 2020, di PMK 84 2020 bahwa ini adalah nanti dipantau oleh pemerintah. Bagaimana mekanismenya kita akan tunggu lebih lanjut detailnya, tapi kita semua harus sepakat bahwa pandemi ini harus kita selesaikan bersama-sama. Kita tidak bisa hanya menggantungkan satu aspek saja, harus bersama-sama. Dan mudah-mudahan kepercayaan akan terbangun khususnya untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Utomo undur diri. Ketemu di lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.